Penjual telur keliling harus berurusan dengan polisi karena tertangkap basah mencuri uang pembeli. Peristiwa terjadi di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas kewalahan mengevakuasi pelaku karena banyak warga di lokasi terbakar emosi, ingin menghakiminya. Pelaku tergoda mencuri dompet pembeli yang sedang ditinggal di meja halaman rumah karena hendak memanggil tetangganya ikut membeli telur. Setelah mengambil dompet, pelaku pura-pura menuju toilet dan menguras uang Rp1.400.000 dari dalam dompet. Saya bilang, murah itu telurnya. Kembali Kak, langsung ada di tas. Karena dia minta izin sama yang punya rumah mau kencing. Jadi masuk minta bawain, masuk kencing. Tahu-tahu nak bawa ini tas, nah simpan di atas meja dapurnya. Alih-alih berharap dagangannya laku, penjual telur ini justru mendekap ke sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dua perempuan yang berprofesi sebagai disc jockey atau DJ di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Diduga sabu diperoleh dari bandar yang berada di dalam lapas. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat anggota Satres Narkoba Polres Jember menangkap 2 orang pengedar sabu di parkiran sebuah hotel. Awalnya 2 pengedar ini membantah membawa sabu, namun saat digeledah, polisi menemukan 2 paket sabu yang disimpan di dompet. Dari penangkapan 2 tersangka pengedar sabu ini, polisi kemudian melakukan pengembangan kepada pemesan sabu, yakni 2 orang perempuan yang berprofesi sebagai disc jockey atau DJ. Meski awalnya sempat mengelak, 2 DJ dengan inisial YT dan DA ini akhirnya tak berkutik saat polisi menemukan alat hisap sabu dan 1 paket sabu yang siap digunakan. Keempat tersangka kemudian dibawa ke Polres Jember untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan barang bukti sabu seberat 2,5 gram, telepon genggam, dan alat hisap sabu. Polisi kini masih terus melakukan pengembangan guna menangkap bandar sabu yang diduga dikendalikan dari dalam lapas. Ya, kita akan dalami kasus ini bersama dengan Kasat Narkoba Polres Jember, AKP Sugeng Irianto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sugeng, bandar sabu dari lapas. Ini satu dari sekian kasus yang menunjukkan busuknya pengelolaan lapas kita. Ada kebakaran di Tangerang, kemudian ada dugaan penganiayaan di Medan. Tapi betulkah bahwa sabu juga bisa dikendalikan dari lapas dari kasus ini? Siapa pelakunya Pak? Untuk pelaku, jelas masih kita dalami. Karena memang untuk menyebut sebuah nama ini, kami harus menganalisa bahwa dia berkata dengan jujur. Dan jelas memang ada transaksi yang dilakukan dari luar lapas dengan cara transfer, terus kemudian dari dalam lapas mengendalikan peredaran itu sehingga sampai di tangan konsumen. Oke, artinya bahwa dugaannya bandarnya hanya mengelola transaksi saja, bukan menjadikan lapas menjadi dapur narkoba sebagaimana yang kita pernah ketahui dulu Pak di Cipinang. Kalau analisa seperti itu bisa benar juga. Saya yakin di dalamnya juga ada mungkin secara transaksional ada, di luar juga secara transaksional juga ada. Aduh. Pak, kira-kira bergerak sendiri atau tidak Pak? Saya curiga pasti nggak bergerak sendiri ya Pak? Pasti, mereka dilakukan secara sistematis ya. Oke, bagaimana kemudian mengungkap para pelaku ini Pak? Sudahkah polisi menetapkan tersangka masuk ke lapas yang dituju, yang diduga menjadi sarang narkoba itu? Ya, kami pasti akan berupaya untuk mengungkap kasus ini sampai ke dalam lapas. Namun demikian, memang ada hal yang memang harus kita terapkan dalam pasal-pasal dalam narkoba. Intinya memang ketika ponsel tersebut itu memang harus kita lakukan
suatu analisa bahwa memang benar pelakunya si A, ya kita memang akan melakukan tindakan. Cuman kan semuanya pasti harus ada penyelidikan ke arah. Pak Sugeng, kita mendukung ratakan sikat habis Pak sebetulnya. Tapi satu hal yang ingin saya tahu Pak, apa kesulitan untuk memastikan bandar narkoba di lapas ini bisa diungkap? Yang jelas di sana itu sarana komunikasinya itu sudah ada ya. Maksudnya sarana komunikasi itu sudah diatur juga sehingga menyulitkan kita untuk menentukan siapa sebenarnya bandar yang sebenarnya di sana. Kalau pengedar kecil-kecilannya sudah ditangkap, kita tunggu ya Pak bandarnya ya Pak ya. Kita nantikan penangkapan selanjutnya dari petugas Anda. Terima kasih Pak Sugeng. Remaja 15 tahun sudah duduk di bangku kuliah di Fakultas Kedokteran. Seperti apa kisahnya? Informasinya kami hadirkan saat lagi untuk Anda.